Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat taubat dan juga yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang suci dari semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, hukumnya mutlak, ini hukumnya adalah haram. Nah, kalau masih maksa, maka hukumannya kafaratnya adalah membayar sedekah sejumlah 1 dinar atau setengah dinar. Nah, yang dimaksudkan untuk mengharapkan menyentuh di sini apa? Menyentuh ini bukan berarti menyentuh kulitnya, menyentuh yang lain, tidak. Tetapi yang dimaksud ini menyentuh faraj, menyentuh kemaluan istri, ya. Kemudian yang lebih spesifik lagi itu menyentuh itu adalah yadkhuluna, ya, memasukkan yang punya jangan itu kepada istri, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau kontak-kontak biasa masih boleh. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setelah ini nanti akan sampaikan. Nah, Imam Ibnu Taimiyah beliau menganggap bahwasanya membayar kafarat itu hukumnya adalah wajib, karena disebabkan berhubungan intim tadi dengan istri yang sedang haid. Maka bagaimana? Ya, sesuai dengan metode qiyas, ya, analognya, meskipun tidak ada nas yang menyatakan itu di dalam Al-Quran, ya, tapi ini cukup ada di dalam hadis, tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan ini tetap wajib. Ini kenapa? Karena beliau berhukum begini: perbuatan maksiat yang keharamannya melalui nas yang sudah pasti, ya, kemudian seperti berhubungan intim di dalam puasa, kemudian pada saat ihram, kemudian apalagi termasuk pada saat haid, ini termasuk di dalamnya berlaku dia harus membayar kafarat. Tapi beda lagi kalau maksiatnya ini yang substansinya memang sudah telah haram. Maksudnya itu memang aslinya sudah haram, namun ya seperti zina. Kalau zina itu memang tidak membayar kafarat, ya, tetapi dia ada hukuman yang lain yang berlaku, ya, tergantung apakah itu zina muhsan atau zina muhsan. Tapi tidak ada kemudian orang yang berzina lalu membayar kafarat. Jadi yang kafarat itu karena hukum asalnya itu halal, asli betul-betul halal, kan istrinya sendiri, ya, halal. Tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan menjadi haram, ketika dilanggar maka dia wajib membayar kafarat. Nah, kalau saya kedua tapi yang mungkin ternyata di sini ada beberapa kajian yang membahas tentang masalah bahayanya berjima dengan istri yang sedang haid. Ini salah satunya disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Ali Al-Bar, bahwa masuknya zakar ke dalam faraj itu pada saat haid itu berarti sama saja dengan memasukkan kuman di saat organ seksual tidak bisa menyerang. Maka akan dikhawatirkan terjadi beberapa hal. Yang pertama infeksi yang bisa menjalar ke kedua lubang rahim, infeksi. Yang kedua, infeksi itu bisa masuk ke saluran kencing. Mungkin panjenengan di sini ini terasa ini gak mungkin ada. Saya yakin para jamaah di sini ini sudah paham semua. Tetapi ilmu ini kami sampaikan, siapa tahu panjenengan di luar sana ada orang yang membutuhkan problem solving. Ada loh orang-orang yang mau masuk ke sini ngaji di sungkan, terus kepanggil panjenengan kelihatan apa itu tidak bisa. Terus ditanya, lah fungsinya supaya panjenengan sakit memberikan keterangan. Nah, kemudian juga masalah tadi bisa kandung kemih dan seterusnya, ureter sampai bahkan sampai ke ginjal. Alhamdulillah, semua. Ini kemudian apalagi juga menimbulkan keinginan
berhubungan pada seorang istri, padahal sunnahnya itu foreplay, ya. Disunahkan oleh Rasulullah SAW itu agar kedua-duanya juga bisa mengambil hikmah, ya. Karena berjimah itu hukum asalnya itu adalah ibadah. Segala sesuatu yang menjauhi maksiat itu termasuk kategori ibadah. Maka kalau dengan istri pun, dengan pasangan kita itu termasuk ibadah. Nah, karena ibadah itu berarti ada yang menghubungi, ada keterikatan, tata caranya. Meskipun itu bukan ibadah mahdoh, maka setidaknya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para istri-istri. Jangan dikira loh Bapak Ibu, ketua yang alim-alim, ada kasus-kasus yang kelihatannya ya sorbanan gitu ya, pernah melihat itu di sebuah berita, ternyata istrinya tidak pernah mendapatkan kasih sayang, ya. Justru malah alhamdulillah dengan kelainan jadi dikebeli ya, dengan keras, ya, dengan yang tidak manusia, tidak manusia. Kemudian bisa terjadi penyakit migrain, kemudian juga istri juga merasa tidak nyaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, hanya Allah SWT yang tahu tentang semua ini. Kenapa sampai Allah sampaikan kepada keluarga istri, jangan sampai berhubungan dasar istri kita. Nah, lalu bagaimana ikhtilaf di kalangan para ulama ini? Nah, perbedaan di masalah membayar kafarat. Pripun ini? Imam Ahmad berpendapat wajib. Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib bagi orang yang tadi itu berhubungan tapi nah, istrinya pun juga wajib membayar kafarat kalau dua-duanya ini suka sama suka. Ini pertanyaannya mungkin ya dalam satu rumah yang tidak suka sama suka ya. Tapi mungkin saja, mungkin suaminya suka, istrinya tidak suka, bisa jadi. Tapi Allah bisa tidak menemukan literatur tentang itu. Nah, sedangkan pembayaran kafaratnya tadi sesuai dengan hadis 1 atau setengah dinar. Ini baru masalah wajibnya. Lalu bagaimana imam selain Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dia berpendapat bahwa suami istri itu tidak kena kafarat. Kenapa? Karena beliau berdasarkan dari Imam At-Tirmidzi yang mengatakan ini hanya pendapat ulama di beberapa daerah. Ibnu Katsir mengatakan hendaklah mereka mengucapkan istighfar karena hukum sesuatu itu adalah bebas dari tanggungan hingga ada dalil yang membuktikan. Tapi kemudian bagaimana Ibnu Abdul Bar? Ibnu Abdul Bar juga ulama besar yang mengatakan bahwa argumen atau pendapat yang tidak mewajibkan kafarat itu karena ada kerancuan hadis bahwa hukum asal yang dimaksud dengan bebas tanggungan itu adalah sama seperti menganggap bahwa hadis itu tidak sahih, padahal hadis itu adalah sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih kuat? Yang membayar kafarat. Lalu bagaimana solusinya? Nanti ada hadis lain. Nah, orang-orang mewajibkan kafarat itu memandang hadis itu sah. Diriwayatkan Imam Ahmad, sanad hadis ini sahih dan kemudian juga disahihkan oleh sekelompok ulama baik yang dulu maupun yang mutaakhirin. Bapak Ibu sekalian, ini jadi yang tadi terkait masalah pembayaran 1 dinar itu juga ada perbedaan. Satu ada yang mengatakan begini, satu pendapat, 1 dinar kalau di awal haid, sementara kalau di akhir haid dia hanya membayar setengah dinar. Alasannya kenapa? Karena kalau di awal haid itu stres, artinya resikonya lebih tinggi. Jadi mari kita lihat bersama-sama coba. Syariat ini subhanallah sangat adil. Semakin tinggi bukan hanya tingkat dosanya, tetapi semakin tinggi tingkat risiko yang ditimbulkan dari seseorang berbuat kesalahan, maka kafaratnya pasti semakin besar. Jadi keadilan syariat ini yang berbeda. Ini ya, dia mengatakan tadi
1 dinar kalau di awal haid, setengah dinar di akhir. Pendapat lain mengatakan kewajiban memilih di antara apakah mau 1 atau setengah dinar ini sekedar kewajiban memilih saja, terserah. Beliau mengambil analogi bahwa seperti seorang musafir antara yang mengqashar sholat ya, dan juga kemudian menyempurnakannya. Ini yang contoh pada pendapat ini, pilihan ini 1 mau setengah ini siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Nah, ukuran 1 dinar itu pinter. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, kalau apa namanya yang dimaksud dinar ini ya, kalau Imam Ibnu Taimiyah itu yang sudah tercetak jadi uang. Karena namanya dinar itu kan sebutan untuk uang yang sudah berbentuk emas. Kalau emas batangannya bagaimana? Kata Ibnu Taimiyah tidak termasuk dinar. Kenapa? Karena emas batangan itu tidak bisa dipakai sebagai alat menukar di dalam jual beli. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah yang sudah dicetak menjadi uang, maka itu ukurannya termasuk dinar. Oh ini, jadi ada dua perbedaan. Jadi membayar di waktunya awal akhir dan juga kemudian membayar pilihannya 1 atau setengah terserah. Bon, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis yang ke-124 ini. Nah, ini hadis yang menguatkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qala, mengatakan, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya tanya. Alaisa, bukankah alaisa idza hadatil mar'ah, bukankah apabila wanita itu sedang haid, idza hadat, ketika sedang haid sapa al-mar'atu wanita, lam tusalli, tidak diperbolehkan sholat, walam tasum, dan berpuasa. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih fi hadis yang qawil, dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hadis ini menerangkan tentang diharamkannya sholat bagi wanita yang sedang haid, dan tidak sah kalau tetap sholat kalau kemudian meskipun dia berwudu. Kemudian bagaimana konsekuensinya? Tidak ada kewajiban mengqadha sholat ya. Setelah suci, aku pirang dino, hitung dino, itu kan 35 ada 35 dengan bukan tidak ya. 35 kali 17 rakaat. Dilemput ini ini kemurahan Allah SWT, makanya tidak sampai diwajibkan untuk membaca. Kemudian juga diharamkan saum bagi wanita sedang haid, tapi ya, untuk saum yang hukumnya wajib, puasa Ramadan, maka berlaku hukum dia wajib mengqadhanya. Ibnu Mundhir Al-Wazir Ibnu Hubairah wa An-Nawawi qala, al-ulama ijma, ya, para ulama sepakat mengenai tentang kewajiban qadha usyah lil mar'ati, kepada wanita al-haid yang haid, beserta gugurnya kewajiban sholat di masa-masa haid berdasarkan hadis ini dan hadisnya Bukhari dan Muslim. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Kunna nu'man, sesungguhnya kami diperintahkan bil qadha is-shaumi, untuk mengqadha puasa, wala nu'man, dan tidak diperintahkan bil qadha is-sholati, untuk mengqadha salat. Para ulama juga mengatakan perbedaan di antara keduanya ini, sholat dilaksanakan berulang-ulang maka tidak wajib qadha, dan bukan tidak ada, karena bisa menimbulkan kesulitan. Dan prinsip agama itu adalah yassiru
wala tu'assir, mudahkan jangan engkau bersulit. Sama izin saya minum sebentar. Nah, apakah ini dilarang sholat dan puasa saja? Tidak. Nah, ini wanita-wanita yang sedang haid dilarang melakukan ibadah-ibadah apa saja. Pertama, la uhillul masjid. La tidak, uhillu saya menghalalkan. Al masjid, masuk ke dalam masjid bihaidin, untuk wanita-wanita yang sedang haid, wala junubin, dan bagi orang-orang yang sedang junub. Yang pertama, tidak diperkenankan masuk masjid. Yang kedua apa lagi? At-tawafu bil baiti salat. Ini maksudnya adalah bahwa wanita yang haid itu juga tidak sah melaksanakan tawaf. Sewu, masjid itu dimanapun kita disunahkan ketika masuk kalau bisa sholat tahiyatul masjid, kecuali satu masjid namanya adalah Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu pembukanya bukan sholat tahiyatul masjid, tetapi yang lebih rasul itu adalah dengan tawaf. Jadi pada dengan tawaf 7 kali, nah itu sudah menjadi pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Kalau masalah gimana? Ya tidak apa-apa, sholat sunnah mutlak saja. Tapi yang lebih afdal itu adalah tawaf. Nah di sini makanya seorang wanita yang haid pun juga tidak diperkenankan untuk melaksanakan tawaf. Karena apa? At-tawafu bil baiti, bahwa tawaf di Baitullah itu sholatun seperti ibadah sholat. Yang ketiga, yang ketiga nanti jangan langsung diiyakan, karena ini nanti ada beberapa pertimbangan. Yang ketiga, dilarang tilawatil Quran. Ini sebagaimana hadisnya Ibnu Umar. Ya. Wala taqra'u, dan janganlah kalian membaca. Maksudnya at-taqra'u ini ya membaca. Al-haid, wanita-wanita yang haid. Wala junub, dan orang yang junub, syai'an, kepada sesuatu minal Qur'ani, dari ayat-ayat Al-Quran. Ini larangan termasuk yang ketiga. Yang keempat, wala yamassul mushaf, dan janganlah kalian menyentuh mushaf Al-Quran itu illa qahirun, kecuali orang-orang yang suci. Ataupun ini sesuai dengan riwayat Umar bin Hazm bahwa orang yang haid itu termasuk dilarang menyentuh mushaf. Nah, ini masih di awal. Nanti kalau tidak dijelaskan bisa ramai. Bagaimana pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran dan menyentuh bagi wanita yang sedang haid? Untuk apa? Untuk proses pembelajaran Al-Quran. Begini pendapatnya. Ada satu mazhab yang namanya adalah mazhab Imam Malik, yang beliau berpendapat membolehkan menyentuh mushaf bagi wanita yang sedang haid, sekaligus juga membaca dalam rangka apa? Proses untuk pembelajaran. Ya, jadi artinya agar KBM, kegiatan belajar mengajar. Ini kenapa? Karena beliau itu punya beberapa dalil juga. Yang namanya juga Imam Malik, tidak mungkin ya sekelas beliau kemudian asal berfatwa tidak ada dalilnya. Ini pendapat yang memudahkan ya pada para pendidik di sekolah-sekolah tahfidz, Quran Center atau apapun itu, untuk bisa tetap mendidiknya, dan juga dalam rangka agar Al-Quran itu tidak dilupakan oleh orang-orang yang sedang menghafal. Nah, khususnya di saat wanita itu sedang haid, nifas, yang apalagi kalau waktunya lama. Ini pendapatnya siapa ya? Pendapatnya Imam Bukhari, kemudian juga Qaul Qadim dalam salah satu Imam Ahmad. Ini dinukil banyak
ulama kontemporer. Jadi tidak ada masalah. Kalau saya bagaimana? Kalau saya mengikuti bahwa seperti ini tadi itu, kalau dalam proses pembelajaran ya sudah murojaah. Tetapi kalau ziyadah, kalau saya menyampaikan ya tidak bisa sekursi. Karena apa? Barangkali murojaah itu lebih penting. Karena murojaah itu seperti kita berdoa, ya, seperti kita mengucapkan surat Al-Fatihah, surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, itu seperti kita sudah di luar kepala, itu seperti murojaah. Tapi kalau bagaimana kalau kita berziyadah? Kalau ada ulama yang membolehkan, ya monggo saja, tidak ada masalah. Karena ada dalilnya semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Selanjutnya hadis tentang, nah ini hadis ini ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu datang tinggal pada saat haji. Ini ceritanya beliau ini sedang datang di lembah namanya Lembah Sarifah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Allah SWT meridai beliau, qalat mengatakan, lamma jibna, ketika kami tiba Sarifah, dalam sebuah lembah namanya Lembah Sarifah, itu kemudian saya haid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali, lakukanlah kama yaf'alul hajju, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, ghaira alla tatufil bil bait, ya, seperti orang yang berhaji kecuali melakukan la tatufi tawaf bil bait di rumah Allah SWT. Hatta kapan? Hatta tahuri, sampai suci kembali. Hadis ini muttafaqun alaih, bagi hadisin yang sangat panjang sekali hadisnya, ya hadis itu. Ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil saja. Apa arti dari hadis ini? Suatu ketika Aisyah sedang menjalankan umrah dengan melaksanakan haji tamattu. Haji itu ada berapa macam? Ada 3 ya. Haji tamattu, apa malih? Haji ifrad, kemudian haji qiran. Apa bedanya ini? Haji tamattu itu berapa? Haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan umrah dulu baru kemudian haji. Kalau ifrad itu bersama-sama niatnya haji dan umrah. Kalau kemudian haji yang terakhir apa? Haji qiran. Qiran lebih sama sekiron ya. Haji qiran. Haji qiran itu dia niat haji saja tapi tidak umrah. Nah ini kalau yang tamattu dan qiran itu ya kita diwajibkan membayar dam. Tapi kalau qiran tidak. Oh, nah ini pas pada saat Aisyah itu melaksanakan haji tamattu, jadi niat umrah dulu, kemudian tiba-tiba haid sebelum datang waktu haji. Bagaimana? Ini kebetulan kok ya pas terjadi pada haji wada. Haji terakhirnya Rasulullah SAW, ya, pada saat beliau mengalami haid di Lembah Sarifah, yang lembah ini itu cukup jauh. Kalau diceritakan itu sekitar 18 kilo dari Masjidil Haram, yaitu perjalanan antara Madinah dengan Mekah. Kemudian masih belum. Kemudian Aisyah memasukkan pelaksanaan haji pada umrah, kemudian menjadi haji qiran. Karena kenapa tidak bisa melaksanakan tawaf haji, tawaf untuk umrah, dan juga melakukan tahallul, nggak bisa karena haid. Nah, bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid itu? Dibolehkan melakukan seluruh ritual ibadah haji, mulai dari wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, kemudian mabit di Mina, sampai sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, ya. Tapi kecuali tawaf, ya, kecuali tawaf di Bait. Ini kenapa? Karena yang lain itu
tidak disarankan bersuci. Ini ijma' ulama. Boleh bermalam di Musdalifah, tidak ada syarat. Mau nginep mau kawan. Masa kalian nginep ya, kak dulu temenan ya, tidak ada masalah. Kemudian melontar jumroh, itu kan harakatnya memang mengusir syaitan, tidak perlu menunggu suci dulu. Padahal junub pun baca 30 itu juga boleh. Secara pilihan. Foto ada sebentar. Jadi terkait dengan seluruh ritual di dalam haji itu boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali tawaf. Ini kenapa? Ini sudah berdasarkan ijma' para ulama diharamkan tawaf bagi wanita yang sedang haid. Kalau tetap tawaf maka tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk memuliakan Baitullah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu, Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaianmu pada setiap memasuki masjid. Ini dalam rangka untuk memuliakan Baitullah. Maka seorang mukmin itu tidak mendatangi masjidnya Allah kecuali dengan perilaku yang baik. Termasuk ketika junub, kemudian ketika haid itu termasuk dia dalam kondisi yang suci, tidak baik, maka hendaknya tidak memasuki masjid, apalagi Baitullah. Nah, bahkan orang-orang dahulu itu, orang-orang dahulu itu sampai di zaman jahiliyah itu, beliau itu mengagungkan Allah meskipun tauhidnya sekolah karet, tapi mengagungkan Allah. Ada orang-orang yang ini, dia ini tidak melakukan tawaf, tidak melakukan tawaf di Baitullah itu kecuali dengan pakaian yang betul-betul suci. Karena saking begitu penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sakral, bukan apa-apa, tetapi kan menghadap Allah yang luar biasa. Jadi mereka tidak melaksanakan tawaf dengan pakaian yang dipakai berbuat maksiat kepada Allah SWT. Bahkan kalau tidak punya pakaian, bagaimana? Pinjam kepada orang-orang Quraisy untuk tawaf. Dan tidak ada mana yang ada riwayat mengatakan bahkan sampai mereka memilih melakukan telanjang. Ya waktu itu kan syariat kan belum turun, sehingga daripada pakaiannya ini adalah pakaian yang dipakai untuk maksiat, mending nggak usah dikain sampai sebegitu. Ya meskipun itu ada kerancuan di dalam logika, tetapi setidaknya mereka sudah punya etikat menghormati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tinggal bersama-sama. Kalau kalian pada dengan seperti ini, nek sholat pakaiannya monggo digantiin aja sampai setahun atau ganti. Tapi jangan di sini deh, semuanya luar biasa. Pun lanjut hadis yang selanjutnya. Hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif, tapi tetap saya sampaikan karena ada iktibar, ada pelajaran yang baik di sini. Hadis dhaif ini yang berisi tentang bagaimana seorang suami ketika menginginkan istrinya dalam kondisi haid. Wa an Mu'adz bin Jabal. Jadi sebenarnya ini dhaifnya itu karena ada beberapa yang cacat saja. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah berkata, annahu, bahwasanya dia sa'ala, bertanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi tentang ya, ma yahillu birrajuli, apa yang halal bagi seorang suami, minim ro'atihi, dari istrinya, wahiyah haidun, sedangkan istrinya itu dalam kondisi haid. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ma, apa, sesuatu, fauqa, yang di atasnya, al-izari,
ya, yaitu sarung. Rawahu Abu Dawud wadha'afu, ini juga Abu Dawud, dan kemudian beliau-beliaunya tidak seberapa kuat, tapi ini bisa dijadikan sebagai ibrah menjadi sedaya. Artinya apa? Dibolehkan menyentuh anggota tubuh istri kita yang sedang haid berada di atas lakukan kain pada saat di atas antara pusat dan lututnya. Dikasih kain kemudian berada di atas. Artinya kan berarti tidak dukhul, tidak masuk. Kemudian juga ada larangan berjima, ini jelas sesuai dengan Allah tadi saya sebutkan, ya, wala taqrabuhunna hatta yatuhun. Ya, jangan kau dekati sampai dia kondisinya suci. Kemudian juga seorang wanita yang sedang haid diperintahkan untuk mengenakan kain atau celana di saat ingin bersentuhan dengan pasangannya itu. Nah, hadis ini sebenarnya sekaligus menunjukkan haramnya menyentuh bagian yang antara pusat dan lutut itu yang dilarang untuk didekati. Tapi hadis ini bertentangan dengan hadis lain, ada yang sahih. Ya, Rasulullah SAW bersabda ini, lakukanlah apa saja kecuali berhubungan. Hadis terakhir sebelum kita berkata kitab nanti sholat di bulan depan, mudah-mudahan Allah berkahi. Ini hadis tentang nifas. Wa'an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kanatin nufasa, wanita-wanita yang mengalami nifas, taqa'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiam diri pada masa kehidupan Nabi. Ba'da nifasiha, setelah mengalami nifas, arba'ina yauman, selama 40 hari. Rawahu khamsatu illa Nasai, diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasai. Walafdu li Abi Dawud, lafaz dari Abu Dawud, wa fi lafdihi walam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nifas. Dan disahihkan oleh Al-Hakim. Maka itu sekali Allah SWT, hadis ini memang juga ada beberapa kelompok yang menerima hadis, tapi kemudian dibantah oleh Imam Al-Hakim dinilai sebagai sahih, bahkan Al-Khattabi minimal mengatakan ini hasan. Imam Bukhari pun juga memuji tentang hadis ini. Bagaimana tentang hadis ini isinya? Pertama adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar dari wanita yang pasca melahirkan. Ya, dan lamanya biasanya sekitar sampai 40 hari. Kalau lebih dari itu bagaimana? Ya tidak apa-apa, tetap nifas. Karena ada yang nifas itu bisa sampai 60 hari, 70 hari, tergantung kesehatan rahimnya. Nah, bagaimana hukumnya wanita yang mengalami nifas itu? Sama persis dengan wanita yang mengalami haid. Di dalam masalah menjalankan kewajiban, yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan juga apa-apa yang dibolehkan, sama persis orang yang nifas itu dengan orang yang haid. Ini kalau tadi dikatakan itu maksudnya dalam hadis itu wanita-wanita yang nifas itu 40 hari menahan diri melakukan sesuatu yang dilakukan oleh wanita-wanita yang suci. Maksudnya tadi. Jadi ya tidak sholat, tidak ibadah lain, ya, hitungannya sejak bayi itu lahir. Kalau bayi tidak lahir berarti bukan nifas. Insyaallah itu Allah SWT. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang beberapa jenis beliau. Insyaallah bulan depan kita akan masuk kitab sholat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali. Alhamdulillah fala taqunan munarin. Kalau ada kelebihan kebaikan dari Allah Taala yang terdapat kelemahan pangapunten saestu sampun kita dapati. Bila ada kebaikan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.